Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairina Sabila. Saya dari Prodi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian angkatan 2020 dengan nomor induk mahasiswa 20/4606663/TP/12873. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu jurnal yang berjudul Effect of Temperature and Storage on Vitamin C Content in Fruit Juice yang ditulis oleh Abu Bakar El Ishaq dan Simon Oberinakom. Pada jurnal ini, yang pertama kita akan masuk ke introduction, akan membahas tentang apa itu vitamin C, manfaat vitamin C, dan apa tujuan dari penelitian ini dilakukan. Vitamin C merupakan salah satu komponen pangan yang dibutuhkan terutama untuk manusia, yang berfungsi untuk mencegah penyakit kudis, penyakit gusi, tulang dan pembuluh darah, serta meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi. Vitamin C adalah bentuk L-enantiomik dari asam karbonat yang juga meliputi produk oksidasi dehidroasorbik yang berfungsi sebagai antioksidan, nutrisi yang secara kimiawi mengikat dan menetralkan efek dari kerusakan jaringan dari zat di lingkungan yang dikenal sebagai radikal bebas. Nah, oleh karena itu, penentuan vitamin C ini menjadi semakin penting di berbagai bidang, seperti biokimia, farmakologi, dan gizi. Vitamin C ini terdapat dalam berbagai buah dan sayuran, terutama di tomat, buah jeruk, melon, brokoli, bayam, paprika hijau, kubis, nanas, melon, mangga, dan kentang. Namun, vitamin C ini mudah sekali hancur dengan dimasak atau pada suhu tinggi dan juga dikalengkan, serta paparan udara dan cahaya yang lama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah kandungan vitamin C pada buah segar yang berbeda dan mengetahui laju degradasinya terhadap waktu dan suhu. Nah, untuk waktunya dilakukan dengan lama penyimpanan terhadap sampel yang ada selama 7 hari atau seminggu. Sedangkan untuk suhunya dilakukan dengan perbedaan suhu yang ada, yaitu suhu ruang 25 derajat Celcius dan pada suhu 40 derajat Celcius. Selanjutnya, akan membahas metode yang dilakukan pada penelitian ini. Ada 3 metode yang dilakukan. Yang pertama, ada pengumpulan dan persiapan sampel. Yang kedua, ada penentuan vitamin C atau metode titrasi indopenol. Dan yang ketiga, ada analisis statistik. Untuk metode yang pertama, yaitu pengumpulan dan persiapan sampel, sampel dari penelitian ini adalah ananas komosus atau nanas, citrus sinensis atau jeruk, citrus lanatus atau semangka, dan Lysopersicum esculentum atau tomat. Keempat buah ini lalu dicuci bersih dengan air. Untuk mendapatkan jusnya, dilakukan ekstraksi secara manual menggunakan pemeras jus. Semua sampel disaring untuk menghilangkan ampas dan biji, lalu disimpan dalam wadah plastik yang sudah diberi label. Pada metode yang kedua, yaitu penentuan vitamin C dengan metode titrasi indopenol. Bahan yang digunakan yaitu sampel yang telah disiapkan pada metode yang pertama, lalu ada 2,6 dikloroindopenol atau DCIP, ada asam metafosfat dan asam asetat. Untuk cara kerjanya yaitu 50 ml jus yang tidak terkonsentrasi dipipet ke 100 ml labu ukur. Lalu 25 ml asam asetat 20% ditambahkan sebagai zat menstabil dan diencerkan sampai 100 ml. Lalu larutan diambil 10 ml dengan pipet, dimasukkan ke labu Erlenmeyer dan ditambahkan aseton sebanyak 2,5 ml dan dititrasi dengan larutan standar 2,6 dikloroindofenol atau DCIP. Warna merah muda yang ada diamati selama 15 detik. Jumlah zat warna yang digunakan dalam titrasi ditentukan secara volumetrik dan digunakan dalam perhitungan kandungan vitamin C miligram per 100 ml dalam sampel buah. Dan yang terakhir, atau metode ketiga, ada analisis statistik. Hasilnya dinyatakan dalam rata-rata rangkap 3 plus minus standar error of the mean atau SEM. Selanjutnya, dipaparkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan perbedaan nilai vitamin C pada suhu yang berbeda dan lama penyimpanannya atau umur simpan. Contoh, pada buah nanas,
ada 49,38, 26,25, dan 42,13, masing-masing untuk nilai jus segar, lalu jus dengan perebusan, dan penyimpanan selama 7 hari atau seminggu. Pada jus segar nanas memiliki konsentrasi vitamin C tertinggi, diikuti dengan jeruk, semangka, dan tomat. Hal ini sesuai dengan laporan yang ada bahwa iklim atau suhu mempengaruhi vitamin C yang ada. Daerah yang memiliki malam yang dingin menghasilkan buah dengan konsentrasi vitamin C yang sangat tinggi. Untuk daerah tropis yang panas menghasilkan buah dengan konsentrasi vitamin C yang tergolong lebih rendah. Kita lihat hasil dari tabel yang ada. Pada nanas, ketika jus dalam keadaan segar atau dalam suhu ruang, memiliki konsentrasi vitamin C yaitu 49,38 mg per 100 ml. Perbedaan kandungan vitamin C, jus segar, dan jus yang direbus adalah 23,13. Sedangkan jus yang disimpan selama seminggu memiliki kandungan vitamin C sebesar 42,13 atau 7,2 mg berbeda dengan jus segar. Nah, selanjutnya yang kedua ada jus jeruk. Pada jus jeruk ini juga terdapat perbedaan konsentrasi vitamin C. Pada keadaan segar, jus jeruk memiliki konsentrasi 39,75. Perbedaan kandungan vitamin C jus jeruk segar dan jus jeruk rebus adalah 16,79 mg per 100 ml. Namun, jus yang disimpan selama seminggu memiliki kandungan vitamin C sebesar 31,50 mg per 100 ml. Atau berbeda 8,25 mg yang berbeda dari jus segar. Begitu juga terhadap jus semangka, saat segar memiliki konsentrasi 27,5. Perbedaan kandungan vitamin C jus semangka segar dan jus rebus adalah 10,80 mg per 100 ml. Namun, jus yang disimpan memiliki kandungan vitamin C sebesar 21,63 mg per 100 ml atau 5,87 mg berbeda dari jus segar. Nah, panas dan air menurunkan kandungan vitamin C. Perebusan mengurangi kandungan vitamin C dalam jus buah karena kandungan vitamin C sensitif terhadap panas, air, dan udara. Vitamin C pertama kali dikeluarkan dari buah ke dalam air dan kemudian terdegradasi oleh panas. Nah, yang terakhir, ini ada jus tomat. Pada jus tomat, segar memiliki konsentrasi vitamin C 19,13 mg per 100 ml. Perbedaan kandungan vitamin C jus segar dan jus rebus adalah 8,30 mg per 100 ml. Namun, jus yang disimpan memiliki kandungan vitamin C 15,63 mg per 100 ml atau 3,50 mg berbeda dari jus segar. Dilihat dari keempat jus buah yang ada, dari semua hasil yang ada, ketika adanya perlakuan baik perebusan atau penyimpanan selama 7 hari, konsentrasi vitamin C ini mengalami degradasi semua. Dari penelitian yang ada, dapat disimpulkan 3 kesimpulan. Yang pertama ada pengaruh suhu. Suhu yang tinggi memiliki efek pada kandungan vitamin C buah-buahan. Dalam air panas dapat menyebabkan kehilangan atau hilangnya vitamin C yang cukup besar. Dapat disimpulkan dari hasil yang ada bahwa semakin rendah suhu, semakin tinggi ketersediaan vitamin C dalam jus buah. Maka dari itu, untuk menjaganya, adanya vitamin C ini dapat dilakukan penyimpanan di tempat di bawah suhu ruangan. Nah, yang kedua ada penyimpanan. Penyimpanan yang lama juga dapat mengurangi konsentrasi yang ada dalam buah-buahan. Hal ini dapat terjadi karena adanya banyak reaksi kimia yang berkontribusi pada masa simpan vitamin C, sehingga terjadi kerusakan kimia pada buah-buahan. Sebagian besar reaksi ini didorong secara enzimatik, sementara yang lain adalah reaksi kimia yang terjadi karena penuaan. Hal ini melibatkan perubahan warna, rasa, dan bau yang dihasilkan dari reaksi kimia antara konstituen buah. Reaksi biokimia yang terjadi selama periode penyimpanan bersama dengan aksi mikroba di semua jus buah.
Kesimpulan dari studi ini, hilangnya vitamin C dengan penyimpanan berbeda dari satu buah dengan buah lainnya di lingkungan penyimpanan yang sama. Sedangkan sampel yang direbus mengakibatkan degradasi vitamin yang signifikan. Studi ini juga mendukung persepsi umum yang menyatakan bahwa yang segar memiliki vitamin C yang paling optimal selama mengalami penyimpanan yang minimal dengan suhu kamar atau di bawahnya. Oke, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.